ganda oleh ganda urut unai nadi nadi lada enari endo aganda oleh ganda Kabe balik. Budaya menunjukkan bangsa, kebiasaan dan tradisi yang tersebar di seluruh tanah air yang menyimbolkan salah satu kearifan lokal menjadi bagian dari khasanah budaya bangsa. Pesta panen misalnya, banyak dilakukan masyarakat Indonesia sesuai kearifan lokal masing-masing. Pesta panen sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah, dijadikan kegiatan rutin masyarakat di beberapa wilayah di tanah air. Punja, tradisi dan ritual sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen juga sering digelar masyarakat di Sulawesi Tengah, seperti yang selalu dijadwalkan oleh sekelompok masyarakat di kawasan Pantai Barat, Kabupaten Donggala, tepatnya di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue, Tobata. Pesta panen menjadi bagian dari budaya, tradisi, dan adat istiadat di beberapa wilayah di tanah air. Dan salah satunya pemirsa adalah tradisi Punja yang menjadi bagian dari budaya Sulawesi Tengah. Khususnya di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala. Yang menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat setempat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Dan tentunya pemirsa masih terus dipertahankan oleh sejumlah masyarakat. Dan pemirsa, seperti apa sih tradisi Punja ini? Yuk ikuti saya dalam Kampungku Keren. Kecamatan Sindue Tobata akan dilalui siapa saja yang melintas di kawasan Pantai Barat, Kabupaten Donggala. Jalur Trans Sulawesi penghubung Kota Palu, Kabupaten Donggala, Toli-Toli, dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Dengan beberapa desa yang masuk wilayah Kecamatan Sindue Tobata, wilayah ini cukup terkenal sebagai penghasil buah-buahan. Sejumlah komoditas buah tumbuh subur dengan hasil buah yang cukup bagus. Adalah Tamarenja, sebuah desa di wilayah Kecamatan Sindue Tobata, terletak tidak terlalu jauh dari pusat kota kecamatan. Desa ini berada di luar jalur Trans Sulawesi untuk menuju desa yang terkenal dengan penghasil buah salak terbesar di Sulawesi Tengah, masuk beberapa kilometer dari jalur Jalan Trans Sulawesi. Selain salak sebagai komoditas unggulan di Desa Tamarenja, komoditas buah lain yang cukup besar di Tamarenja seperti durian dan beberapa jenis buah lain. Berpenduduk hampir 2.000 jiwa dari 391 kepala keluarga, Desa Tamarenja bisa saja dijuluki Desa Salak karena siapa saja yang melintas kawasan desa ini akan disuguhkan dengan pemandangan dan perkebunan salak yang tumbuh subur. Sebuah tugu yang berdiri di pusat keramaian desa pun didirikan dengan identitas khusus buah salak. Bukan hanya di kebun-kebun warga, pohon salak juga banyak ditanam di sekitaran rumah dan tempat tinggal warga. Seakan menjadi ikon desa, buah salak dari Desa Tamarenja dapat dengan mudah ditemui di kawasan ini. Pangsa pasar buah salak dari Tamarenja bahkan telah merambah ke beberapa daerah di luar Kabupaten Donggala. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu petani yang bisa dikatakan sukses ya di wilayah Tamarenja ini di
Kecamatan Sindue Tobata. Langsung saja. Bapak, halo Pak. Haji Aksan Bustami. Pak Aksan, Iya. dipanggil Pak Haji Aksan, Iya. akrab disapa Pak ya. Iya. Ini kan saya sudah diajak nih pemirsa ya dan juga sama Pak Haji Aksan untuk mengitari perkebunan salak saat ini Pak ya, betul sekali. Kemudian biasanya kalau hasil panen salak ini apakah hanya dikonsumsi secara pribadi atau dipasarkan juga atau seperti apa Pak? Oh, dipasarkan Pak. Ini tadi ada panen, Iya. itu sekitar berapa karung itu. Nah, tadi juga sudah kita pangkas ya. Iya. Nah, alhamdulillah dipasarkan, ada pembeli datang sendiri. Kemudian Pak, selain dipasarkan, apakah didistribusikan di tempat lain atau ada kegiatan-kegiatan lain seperti itu Pak? Alhamdulillah kemarin ada kegiatan suku terasing ini, Iya. karena di daerah Tamarenja ini ada suku adat terpencil. Iya. Semua masyarakat Tamarenja membawa salak-salak yang ada, semua membawa ketujuan ke daerah Funja itu. Haji Hasan yang juga mantan kepala desa Tamarenja ini hanyalah satu dari sekian petani salak di desa Tamarenja. Masih banyak petani-petani salak di desa ini dengan hektaran lahan salak yang mereka olah. Dari 391 kepala keluarga atau 1.391 jiwa, antara 80 hingga 90% penduduk desa Tamarenja menjadi petani salak. Lalu kemudian akan diangkut begitu Pak ya? Iya. Dengan beberapa komoditas unggulan buah dan beberapa jenis palawija yang dimiliki, cukup beralasan jika desa Tamarenja dengan multi etniknya selalu menjadwalkan waktu tertentu untuk menggelar sebuah tradisi setiap memasuki musim panen. Tradisi ini biasanya dilakukan ketika tiba waktu panen yang melimpah. Tradisi Funja menjadi media sebagian warga di desa Tamarenja untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen. Dalam perjalanan kampungku keren kali ini, tradisi Funja yang dilakukan oleh masyarakat dari komunitas adat terpencil Katsuku Tajio di desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, menjadi tujuan saya. Tradisi Funja yang dilakukan oleh masyarakat dari komunitas adat terpencil Katsuku Tajio ini dilakukan selama 2 hari dengan sejumlah rangkaian dan kegiatan ritual. Ritual Funja diawali dengan pemasangan tiang Funja. Untuk tiang Funja, mereka memilih beberapa jenis kayu yang dinilai pas untuk mendukung kegiatan yang cukup disakralkan bagi mereka. Dari kayu tiang penyangga utama maupun kayu-kayu penopang lain yang dianggap kuat untuk menahan beban yang cukup berat yang berisikan seluruh komoditas hasil panen. Waktu pendirian tiang Funja dan pemasangan berbagai jenis buah di tiang Funja oleh masyarakat dari komunitas adat terpencil suku Tajio di desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala juga tidak sembarang waktu. Menjelang tengah hari sekira jam 11 siang menjadi waktu pilihan mereka. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan tokoh adat Tamarenja dan saya akan berdiskusi seputar dari tradisi Funja yang tentunya menjadi agenda tahunan dari masyarakat Tamarenja ini sendiri, Pak. Jadi Pak, ini saya lihat masyarakat sudah mulai menyimpan dan juga menaruh hasil perkebunan dan juga pertanian di tiang Funja begitu Pak ya. Nah, untuk pelaksanaan dari tradisi Funja ini sendiri Pak, apakah rutin dilaksanakan tiap tahun atau mungkin ada musim-musim tertentu Pak? Membangun te Funja Mas untuk
setiap tahun atau di musimnya apa panifang te punja? Dari musimnya. Oh, di musim. Dari musimnya panifang. Boleh dikata setiap tahun dan di musimnya buah-buahan juga sehingga dibangunkan adat punjat ini. Berarti setiap musim buah-buahan atau musim hasil perkebunan dan juga pertanian itu, setelah itu baru dibuatkan tradisi punjanya begitu Pak ya? Iya Pak. Iya. Kemudian untuk waktunya sendiri Pak, apakah ada waktu tertentu, misalnya nih hari tertentu atau mungkin di jam-jam tertentu atau bagaimana itu Pak? Riatantung pembaunga te leo atau te jam natantu kira-kira. Musim pesanggaring. Oh iya, sempusangkan. Oh ya, menurut dari Bapak ini, nah, dari harinya Pak juga dibangunkan ada punja ini dengan sekalian jamnya harus jam 11 supaya kegiatan itu semakin bagus. Berarti memang diadakan di waktu tertentu begitu Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, saya lihat di sini kan tiang punjanya berdiri kokoh nih Pak ya. Ada tiang utama, kemudian ada juga tiang penyangganya. Nah untuk jenis kayu dari tiang punjanya ini jenis kayu apa dia Pak? Terimnya dong te parevante kayu sapa saibi ya. Te pola. Te gumanya. Te seibung. Oh. Te kayunya. Te pasunya pampasu kayu biasa. Kalau seperti tiang tengahnya itu Pak, saya tidak tahu itu kalau bahasa Indonesia, tapi yang penting bahasa kalinya itu Pak, itu yang bernama rumpola. Nah, kalau seperti parewannya itu Pak, nah, itu dari batang nibun juga dibuat. Nah, dan kayu-kayu yang di sampingnya itu hanya kayu biasa saja. Berarti memang ini terbuat dari kayu pilihan begitu Pak ya. Iya. Kemudian jenis kayu yang kuat dan juga tahan menyangga buah-buahan yang akan ditaruh di tiang punjanya begitu Pak ya. Iya. Wah luar biasa. Nah selanjutnya Pak, untuk bahan dari yang diletakkan di tiang punja ini apa saja bahan-bahannya begitu Pak? Atau hasil pertanian atau perkebunan apa saja yang ditaruh di tiang punjanya Pak? Ni peting benu nutago itu ya. Te hasil tani ni pakai iri punja, te hasil pertanian atau te hasil nunafang boto atau tori alangkai kira-kira. Te hasil nafang betul. Oh, te hasil nunafang boto. Iya. Hasil nafang betul. Sehingga penubasan ngajarin ke bayu hati punja. Nah, maksudnya Pak dia bilang dari hasil sendiri dengan seperti yang di kebun itu segala rupa yang ditanam-tanam semua apa saja yang bernama buah-buahan itu semua yang namanya digantung di situ. Tiang punja beserta isinya dari sejumlah komoditas unggulan hasil panen dari olahan pertanian mereka telah terpasang. Tradisi punja sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan hasil panen pun akan dilanjutkan pada tahapan dan prosesi ritual selanjutnya. Untuk puncak dari tradisi punja ini kapan pelaksanaannya Pak? Sebenarnya ini petumbi nu tagu ini Pak Monje. Untuk puncak pelaksanaan punja ini sembemiong. Pameli. Oh, pame ini. Iya, pamula. Pamula. Tokongnya rombeng. Oh, rombeng. Iya. Oh ya. Berarti ringodongnya selesai mau? Selesai. Untuk pengawalan ini Pak, punja ini. Nah, karena kalau punja ini tidak ada istilah dia tidak bakayori. Apalagi seorang seperti orang ini orang Tajio Pak. Nah, harus bakayori setiap bangun punja ini bakayori. Tapi untuk pelaksanaan mau main bakayori itu sebentar malam saja. Nah, dengan besok malam sudah puncaknya itu Pak. Hari Rabunya itu sudah
sudah mau dibongkar ini buah-buahan. Jadi kalau untuk siang itu mereka menyiapkan dulu ya masyarakat meletakkan buah-buahannya di tiang punja, kemudian malamnya baru kita melaksanakan kayori begitu Pak ya, sampai 2 malam begitu Pak, sampai di acara puncak nanti. Wow, pemirsa tentunya saya tidak sabar untuk bersama-sama dengan masyarakat Tamarenja untuk melaksanakan kayori sebentar malam, dan tentunya pemirsa terus ikuti perjalanan saya di Tamarenja. Dari siang hingga menjelang sore, tahapan awal tradisi Funja telah dilakukan. Seluruh perlengkapan untuk mendukung tradisi Funja telah terpasang di tiang Funja. Kayori menjadi rangkaian tradisi Funja. Kayori sebagai puncak tradisi Funja untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah, dan doa serta harapan agar hasil panen tahun-tahun mendatang lebih baik lagi dilakukan pada malam hari setelah waktu sholat Isya. Seluruh perwakilan keluarga dari komunitas adat terpencil suku Tajio di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, kawasan Pantai Barat, Kabupaten Donggala, mengikuti ritual kayori ini dari malam hari hingga pagi menjelang. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di tempat pelaksanaan Funja, dan memang rangkaian Funja ini sudah dilaksanakan sejak tadi siang begitu pemirsa. Dan malam hari ini tentunya sangat spesial sekali karena saya sendiri akan ikut bersama dengan masyarakat melakukan ritual ataupun tahapan pelaksanaan Funja itu sendiri pada malam hari ini. Dan kita bisa melihat pemirsa di sana masyarakat sudah mulai berdatangan mengitari tiang Funja yang sudah berisi bahan pertanian dan juga perkebunan hasil dari mereka pemirsa. Dan tentunya ini disebut sebagai tahapan kayori pemirsa. Dan kayori ini memang sebagai ajang mereka untuk mengekspresikan rasa syukur mereka dan juga kesenangan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rejeki ataupun hasil perkebunan yang sudah diberikan kepada mereka pemirsa. Dan saya sendiri pemirsa akan ikut bergabung dengan masyarakat setempat untuk melakukan kayori. Ayo ikut bersama saya pemirsa. Bukan hanya ungkapan rasa syukur dan doa agar hasil panen ataupun hasil bumi terus membaik. Dalam tradisi kayori, dengan mengitari perlengkapan Funja, mereka juga menyerukan pentingnya rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam membangun kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menyayangi satu dengan yang lain. Dengan melantunkan syair-syair dalam bentuk pantun yang menggunakan bahasa dan dialek mereka. Dalam kayori yang dilakukan hingga 2 malam, mereka juga terus menyerukan pesan moral tentang pentingnya terus menjaga bumi yang telah memberinya kehidupan. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan warga membentuk lingkaran dan juga mengitari tiang Funja tentunya, dan ini merupakan salah satu rangkaian dari Funja itu sendiri pemirsa, yaitu berkayori. Tradisi Funja yang dilakukan oleh masyarakat dari komunitas adat terpencil Kat Suku Tajio di Desa Tamarenja di kawasan Pantai Barat Donggala juga merupakan wujud keterpaduan mereka dengan pemerintah. Dukungan penuh dari pemerintah desa maupun lembaga adat pun ditunjukkan dalam tradisi Funja ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ambo Paki selaku Ketua Lembaga Adat Desa Tamarenja, dan saya akan bertanya seputaran dari Funja itu sendiri ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah Pak, sebenarnya ritual apa yang sedang dilakukan oleh pemirsa saat ini Pak? Ini Pak Funja ini dari adat memang orang tua kita dulu. Sehingga dibikin ini tiap tahun kalau memang jadi gitu. Tapi mudah-mudahan tahun bulan artinya jadi kita bikin lagi gitu. Nah, gitu.
Kemudian hal yang menarik selanjutnya nih Pak, dan yang saya lihat di sini memang yang mengikuti ritual funja pada malam hari ini kan kayori begitu Pak ya. Saya lihat ada orang tua, kemudian juga ada anak-anak. Nah, apakah dalam ritual kayori ini diikuti oleh kalangan-kalangan tertentu atau ada unsur-unsur tertentu begitu Pak? Iya, tentunya begini, anak-anak semua dengan orang tua bersama. Tidak dikecualikan kalau memang bisa berdiri. Jadi semuanya begitu Pak ya, mulai dari kalangan yang muda, yang muda, kemudian orang yang tua. tua juga ikut. Iya. Jadi tidak ada perbedaan Tidak baik ada. ya anak-anak maupun orang tua begitu Pak ya. Betul. Jadi semuanya berbaur, ikut merasakan dan juga melaksanakan salah satu dari tahapan pelaksanaan funja itu sendiri, yaitu kayori begitu Pak kayori, ya. Kalau kami dari pemerintah desa sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini funja, karena ini funja salah satu tradisi komunitas adat terpencil yang ada di Desa Tamarenja. Setiap tahun kalau lagi musim buah, termasuk duren, rambutan, dan lain-lain itu diadakan pesta panen. Artinya mensyukuri buah lagi bermusim, jadi diadakan namanya pesta funja. Salah satu bentuk dukungan pemerintah itu yaitu kami selaku pemerintah memberikan motivasi, termasuk kegiatan ini jangan sampai punah. Puncak ritual dari tradisi funja yakni kayori dilakukan selama 2 malam. Jika pada malam pertama hanya sampai dini hari atau menjelang pagi, pada kayori malam kedua atau malam terakhir dilakukan hingga pagi hari ketika matahari sudah terbit. Selain menjadi media untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmat yang telah diberikan, dari tradisi funja ini, mereka juga terus memperkuat persaudaraan dengan sesama maupun dengan pemerintah. Hal itu dinilai penting demi terbangunnya hubungan yang harmonis, baik hubungan vertikal dengan Sang Pencipta maupun hubungan horizontal dengan sesama. Dari pemasangan tiang funja, menaikkan seluruh hasil bumi atau hasil panen di tiang funja, hingga akhirnya penurunan kembali hasil bumi dari tiang funja, dan tentunya telah dilaksanakan dalam rangkaian tradisi funja ini. Funja sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen yang telah diberikan. Dan tentunya pemirsa, menjadi harapan besar mereka agar di tahun-tahun berikutnya panen hasil bumi akan menjadi lebih baik lagi. Dan pemirsa, demikianlah Kampungku Keren kali ini. Saya Muhammad Kadafi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.